Waktu dulu Bapak SMA apa masalahnya? Mau jadi polisi. Sudah jadi polisi, selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kasat. Apakah? Reserse apa dan lain sebagainya. Dir lantas, dir apa dan sebagainya. Sudah jadi itu, selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi Kapolda. Sudah jadi Kapolda, selesai masalahnya? Tidak. Terancam pensiun. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Bapak waktu belum punya mobil, apa masalahnya? Apa masalahnya? Mau punya mobil, sudah punya mobil, selesai masalah? Tidak, cicilan, Pak. Masalah demi masalah. Rasulullah pun ada masalahnya. Alhamdulillah, Allah Tuhan Maha Pengasih tidak berkata, Das'ad, kalau ada masalahmu kau jadi dokter dulu. Ada masalahmu jadi perwira kau dulu. Ada masalahmu kau jadi kaya dulu, jadi wali kota dulu. Tidak, Allah cuma minta dua. Ista'inu bis-sabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Pak, kalau caleg janji kita, Pak, Anda boleh dia janji surga, dia janji juga kita surga, Pak. Dia bagi-bagi itu kartu namanya. Pilih, sama-sama kita orang sidrap. Pilih. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Menghindari tagihan baleho. Sudahlah, Pak, ada masalah sangat terbukti. Bapak mau lihat salah satu bukti di tengah-tengah kita, Pak Kapolda. Saya tadi begitu dengar-dengar cerita, inilah yang dalam Islam disebut hakul yakin. Bukan Kapolri yang menentukan nasib saya, bukan presiden yang menentukan nasib saya, tapi Allah. Kalau itu keyakinan kita tanamkan, itu yang disebut tepe, kata orang Bugis. Kalau kita terjemahkan ke Indonesia, hakul yakin, tidak ada keraguan di dalamnya. Bapak kalau mau jadi perwira tinggi, tidak usah cari muka sama pimpinan. Bapak sudah punya muka. Ada juga orang sama pimpinannya kayak tidak punya harga diri. Siapa? Biasa mau kau bela. Mau kau lewat-lewat. Cemen lu, men. Perbaiki solatmu, kelar hidup lu, bro. Apa susahnya Allah kasih kita? Tidak ada mustahil kalau Allah yang mau. Bagaimana caranya? Pacari Allah. Gimana cara pacari Allah? Perbaiki solatmu. Seperti dikatakan Pak Jenderal tadi, sebelum yang lain diperiksa, solat dulu yang diperiksa. Kalau solat tidak beres, semua amalmu sia-sia. Maka setan, ketika kita mau haji, silahkan. Kalau perlu, tulis haji di depannya 2 kali. Mau puasa silahkan, kata setan. Mau bangun masjid silahkan, kalau perlu tulis namamu depan masjid. Tapi ketika kita mau sholat, setan mulai kesak-kusuk. Dia kerahkan segala kemampuannya untuk apa? Menggagalkan kita sholat. Kalau sholat bagus, Pak, kecil jadi Kapolres, kecil jadi Panglima. Kalau sholat baik. Ada satu polisi masuk musola, ngajinya 2 juz, hitam jidatnya gara-gara sholat. Senin Kamis dia tahajud, Senin Kamis dia puasa, panjang zikirnya, Pak. Yang satu masuk sholat, Allahu Akbar. Sudah selesai sholat, dia berdoa sejenak, zikir seadanya, lalu dia pergi tertibkan lalu lintas supaya tidak macet. Dia pergi bantu orang yang menyeberang. Dia perbaiki mobilnya orang yang mogok. Sesungguhnya di hadapan Allah, kata Nabi, mana yang lebih mulia? Mana yang lebih mulia? Orang yang kedua. Karena Nabi katakan, hairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Mana yang paling jelek? Yang tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah pulang aktif kerja, hilang melulu, bohongi pimpinan. Yang ketawa, saya serius ini. Maka jadilah manfaat. Saudaraku Bapak polisi, keliru kalian kalau tidak memudahkan polisimu masuk surga. Keliru itu, keliru. Klero, kleru. Nah, iya. Bos, apa maksudnya? Saya nih ceramah, saudara-saudara sekalian, mari sholat jamaah.
Yang datang polisi yang sudah mau pensiun, MPP. Tapi coba kalau Kapolres, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, bincang-bincang, mana ini Sat narkoba? Tidak pernah juga saya lihat datang di masjid jamaah. Ajudan Kapolres telepon, Pak Kasat, dicari Bapak sama Kapolres. Besok Pak, belum azan sudah ada di masjid dia Pak. Iya toh? Iya toh? Itulah pentingnya kekuasaan. Saudara-saudara sekalian, jangan narkoba, jangan mabuk, jangan edarkan zat-zat terlarang. Malah mobil saya dikempeskan sama anak muda. Ada apa? Larang-larang, uangmu saya pakai. Saya masuk neraka urusan saya, masuk surga urusan apa, urusan kau Ustadz? Tidak ada yang dengar Pak. Begitu Kapolres, kau pergi rahasia. Saya mau kau ada laporanmu, makin banyak ini yang kau amankan. Selesai itu tadi Pak yang banyak bicaranya. Itulah sehingga Umar bin Khattab mengatakan, tidak mungkin kau bisa melaksanakan syariah tanpa kekuasaan. Maka Bapak kalau mau naik pangkat, mau naik jabatan, jangan kau cari muka sama Kapolres. Kau cari muka sama Kapolda, capek. Biar Kapolres suka kamu, kalau istrinya ndak suka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apalagi kalau Ibu Kapolres sudah bilang, pokoknya saya tidak mau lihat itu anggotamu. Hancur kau bos. Maka datanglah Kapolres, Dek. Apa salahmu sama ibu ini? Aduh, saya tahu kau baik, tapi saya jadi masalah terus di rumah kalau kau masih di sini. Sudahlah, kau mengerti dulu Saya mutasi kau dulu ya, kau pindah dulu hancurlah hidupmu. Iya kan? Ini Ibu Bayangkari ini Pak, non job tapi penentu job. Iya toh? Masya Allah. Tunjukkan saya di sini polisi yang tidak takut sama istrinya. Muka-muka takut sama istri. Kalau saya, demi Allah, saya tidak pernah takut sama istri saya. Cuma istriku lebih berani dari saya. Maka saudara, jadilah polisi yang banyak manfaat. Anda di Sabara, ya sabarlah. Bos, yang di Sabara, yang di Brimob, kau lihat orang tempat basah, supaya kau bahagia, kau camkan dalam hatimu, di tempat basah lah orang tenggelam. Tidak ada orang tenggelam Pak di tempat kering. Masya Allah. Saya kasih cerita. Ada orang kaya sekali, kaya betul. Lalu dia bikin, karena sudah dekat sakaratil maut, tua-tua nih, ya seperti bapak-bapak ini yang muka-muka sakaratil maut depanku. Ini bapak yang sudah pensiun, putih-putih rambut, muka sakaratil maut begitu Pak. Dia bikin sayembara. Dia panggil anaknya, "Nak, kalau kau mau temani ke 40 hari setelah saya mati dikubur, dibikinkan ke ruangan di samping kubur, saya kasih kau 50% kekayaanku." Nah bilang anaknya, "Deh, tidak mau ja. Apa masuk dikubur buka waktunya." Sedihlah dia. Dia panggil istrinya, "Bu, kalau kau mau temani kau dikubur, ambil hartaku 50%. 40 hari saja saya minta." Apa nak bilang istrinya? "Anakmu saja tidak mau, apalagi saya." Nah panggil saudaranya, "Dek, kau temani saya di kubur 40 hari, ambil hartaku 50%. Apa dia bilang? "Anakmu saja tidak mau, istrimu lagi tidak mau, apalagi saya tidak mau ya." Kecewalah ini orang kaya. Akhirnya dia bikin pengumuman, "Barang siapa yang mau menemani saya 40 hari di alam kubur, saya kasih hartaku 50%. Maka pengumuman ini sampai di telinganya orang miskin.
Apa kerjanya? Adalah apa itu? Pengambil kayu di hutan. Wah, peluang. Maka dia datang mendaftar. Pak, saya siap menemani Bapak 40 hari. Oke, yang penting harta Bapak 50% untuk saya. Iya, oke, bikin perjanjian. Sudah, meninggal betul ini Bapak. Maka diantar ke kubur. Masuklah ini orang juga di kubur. Di sampingnya jenazah. Sama-sama dalam kubur, tapi ada ruang tertinggal. Ada ruang untuk duduk-duduk, ini orang miskin. Begitu datang malaikat penjaga kubur, kenapa ada ini orang duduk-duduk di sini? Nggak jadi ditanya ini orang mati, Pak. Ini dulu yang orang miskin ditanya. Nah bilang, kenapa kau ada di sini? Nah bilang, ada perjanjianku sama ini orang kaya. Kalau saya temani 40 hari, saya dikasih hartanya. Memang kau miskin? Dia bilang, miskin sekali saya. Saya lah orang paling miskin di kampungku. Masa? Dia bilang, ini di kampak hartaku. Ini di saja kampak, kemana-mana saya bawa. Mulai ditanya kampaknya. Dari mana kau dapat itu kampak? Wah, dijelaskan, Pak. 1 hari dijelaskan, Pak. Sampai sore, dia bilang malaikat, besok dilanjutkan. Besok datang lagi, Pak. Ternyata diperoleh cara halal. Ditanya lagi, kau gunakan untuk apa ini kampak? Apa kau gunakan, Pak? Dia jelaskan lagi, Pak. 1 hari dijelaskan. Dia bilang besok dilanjutkan. Datang hari ketiga, siapa yang beli itu kayumu? Dijelaskan lagi, ternyata bagusnya juga. Dia bilang besok dilanjutkan pertanyaan. Pulang, bolak-balik hari ke-40. Lompat ini. Begitu lihat hari ke-40 nih, Pak. Datang lagi mau bertanya. Langsung lompat naik. Orang yang semua di atas tepuk tangan. Iya tahu dapat 40-50% harta. Dikasih apa Nabila? Nabuang kampaknya. Nabi bilang, ambil waktu ini kampak. Ini saja kampak 40 hari kan ditanya. Maka bapak-bapak, hati-hati, Pak. Yang punya mobil banyak pertanyaanmu nanti. Hati-hati, go. Kalau kita miskin, apa mau tanyakan ki? Apa mau tanyakan ki kalau orang miskin? Rumah kontrak, mobil PT-PT, motor ojek. Apa pi? Sepeda tidak ada. Miskin budi, iya. Tapi kau sembahyang apa? Tuhan, sembahyang saya 5 waktu, oh lengkap. Sunnah-sunnah tengah malam kadangkala. Senin Kamis juga kadangkala saya lapar maka saya puasa. Oh, kau masuk, kau miskin. Orang miskin masuk ke surga. Masuk miskin, Pak. Tiba-tiba hari berikutnya datang. Dia bilang, weh, ini yang tadi orang miskin kah? Nah lihat tetangganya, bah, ini yang banyak mobil ini. Mana kau dapat? Kalau dilihat gaji dan honor pun tidak bisa kau beli mobil. Anu apa? Wah, tidak jelas, ditempeleng. Wah, tak lempar, ditarik lagi. Belum selesai. Itu istrimu tiap bulan ke Makassar mas salon. Dari mana itu? Ditunjuk lagi matanya. Pak, keluar matanya 2. Lari ditarik lagi. Itu anakmu pakai kawat besi, gigina, apa dari mana? Masuk tonji surga, Pak. Kasembayang ni masuk surga, tapi baba benur ni. Merah semua mi mukanya. Ketemu tetangganya yang miskin. Oh, Pu. Kenapa muka tapu? Jangan kau banyak bertanya di situ. Kenapa baru muncul? Saya ini sudah 3 tahun di surga. Nah bilang terlambat, Kak. Kenapa bisa, Pu? Kenapa bisa terlambat? Kukira rampak mobil itu hari. Nah bilang, iyo, itu banyak sekali pertanyaannya. Hati-hati, Pak. Ya. Kira enak jadi orang kaya, banyak pertanyaan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi ilmu dengan mendengarkan kajian-kajian daripada ulama, dengan mendengarkan nasihat-nasihat daripada ulama, agar kita hidup lebih terarah dan berkah. Yang menonton ini jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. InsyaAllah video ini akan selalu memberikan kajian ataupun nasihat-nasihat para ulama agar kita hidup selalu berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.